بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan maghrib yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Kemudian Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk salat berjamaah, mengambil waktu yang utama yaitu salat berjamaah di masjid. Dan kemudian kita insyaallah akan lanjutkan dengan kegiatan ibadah berikutnya, yaitu kebetulan malam ini ada kunjungan dari dakwah Kota Banda Aceh di bawah masyarakat Islam. Yang kami muliakan Imam Syekh Masjid Makam Pahlawan, kemudian remaja masjid Tuhapun, Tuhalapan yang ada di kampung Nganjuk. Kemudian salawat dan salam Rasulullah SAW yang telah membawa kita dalam perjalanan yang selanjutnya. Baik jamaah sekalian, insyaallah nanti kita akan ambil waktu dari setelah salat maghrib sampai dengan salat isya. Malam ini kebetulan yang bertugas sebagai penceramah, insyaallah Ustaz Ahmad Riza SC Penyebar. Kemudian nanti Imam Isya sebentar jadwal insyaallah akan diimami oleh Ustaz Bukhari Nimani SAI. Untuk kedua waktu kepada Ustaz Ahmad Rizal SC Penyebar kami persilakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا وأن نسبحه بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول جل وعلا في القرآن الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل شأنه في آية الأخرى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Maha Adil, Maha Bijaksana. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bermacam ragam nikmat dan karunia-Nya berterus Allah cucurkan dan tambahkan kepada kita hamba-Nya. Mudah-mudahan kita tergolong di antara hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat dan rahmat Allah yang telah Ia limpahkan dan anugerahkan kepada kita semua.
sehingga nikmatnya Allah, rahmatnya Allah berterusan Allah tambahkan kepada kita hamba. Salawat beruntakan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, yang kita ikuti, Nabi yang mesti kita tauladani, mengajarkan kita iman, Islam dan ihsan, mempertontonkan ketinggian budi pekerti dan akhlak kepada kita semua. Diangkat, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi, khatimul anbiya wal mursalin, untuk menjelaskan keindahan agama Allah yang mulia. Hari ini hidupnya kita di atas bumi yang fana ini rukun, damai, tentram, bahagia, karena agama yang diajarkan, dibawakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita hamba-hamba Allah umat Muhammad yang ditunjukinya, yang diajarinya, yang didakwahinya agama yang mulia tersebut, maka terbukalah mata hati kita, wawasan berfikir kita, sehingga kita semua mendapatkan kenikmatan agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat persatuan, nikmat persaudaraan, nikmat kebersamaan, gotong royong, bahu membahu, itu semua ada pada agama yang diajarkan dan didakwahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang menanamkan rasa cinta sepenuh hati kepada baginda Muhammad, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita cintanya. Kalau cintanya Allah sudah diberikan kepada kita, lat batad kaya bate, Allah perintahkan, fulan bin fulan hambaku, aku mencintainya, maka aku berharap kamu semua berkewajiban mencintainya. Maka tunduk patuhnya kita pada perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah berdasarkan apa yang diajarkan dan dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat maghrib Masjid Makam Pahlawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kecil Tengku Imam Masjid, Tengku Imam Gampung, Tuha Pet, Tuha Lapan, Tuha Pakat, Tuha Adat yang ada di Gampung Makam Pahlawan, Ketua Pemuda, tokoh para pemuda, tokoh masyarakat pada cendekiawan yang ada di Kampung Makam Pahlawan, yang kami muliakan, kami hormati Kadis Dinas Syariat Kota Banda Aceh, Kabid Dakwah, seluruh para da'i-da'iyah yang berhadir pada malam hari ini, juga teristimewa kepada rakan-rakan sahabat Muhtasib Gampung. Mudah-mudahan persatuan kekuatan dakwah di Kota Banda Aceh ini senantiasa kita sinergikan untuk menguatkan syariat Islam di bumi Aceh yang mulia. Karena hidup dengan syariat agama Allah adalah bingkaian indah. Anugerah Allah senantiasa tercurahkan kepada sebuah negeri yang mereka itu cintakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada malam hari ini penceramah kita Al-Fadil wal Muhtaram Al-Ustaz Dr. Fahmi Sofyan LCMA, namun karena sesuatu hal saya dimintakan menggantinya. Namun saya terus terang apabila ada beliau maka mungkin terpatah-patah saya menyampaikan ceramah saya. Tapi ada baiknya ya, daripada sesaat itu kosong, mungkin saya mohon izin kepada beliau untuk menyampaikan 1-2 patah kata tentang tausiah agama yang membangkitkan semangat kita untuk senantiasa hidup dalam bingkai syariat agama Allah, agar kemuliaan, kedamaian, kemakmuran, ketentraman kita dapatkan di dunia dan jaminan kebahagiaan nantinya akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 11 hari yang lalu saya berada di Dubai bersama rombongan. 3 hari berada di Dubai, lanjut kemudian 6 hari berada di Turki. Apa yang ingin saya sampaikan? Ketika perjalanan kami dari Istanbul menuju Pamukkale 11 jam
Di sana ada bukit, yang lainnya tanahnya warnanya hitam, tapi sekian saja bukit yang hanya warna kapur semua. Menurut penjelasan daripada guide kami, ada unsur karbon segala macamnya itu yang menjadi obat untuk kesehatan. Ada kolam-kolam semuanya. Yang sangat menarik, ketika saya tadi pergi kemari, ini kita maklumkan bersama, maka ingin kita membangun kota Banda Aceh, kota yang bersih, bukan hanya lingkungannya, kawasan penduduk kampungnya, tapi bersih hatinya, bersih pikirannya, itu lebih utama. Makanya disampaikan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah oleh kalian semua akan aku, kata Allah. Maknanya untuk mengingat Allah kembali pada Al-Quran. Semua perintah-perintah, seruan-seruan, larangan-larangan ada dalam Al-Quran. Indahkan. Bahkan kajian tafsir Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz dikatakan, fadhkuruni ay tuti'uni ma amar wa tatruku ma naha. Ikuti apa yang aku perintahkan dalam Al-Quran, tinggalkan aku larang dalam Al-Quran. Itu makna fadhkuruni secara lebih luas, bukan hanya berzikir saja. Karena sebahagian kita memaknakan fadhkuruni hanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Benar, itu zikir. Zikrullah tatma'innul qulub. Tapi ketika dimaknakan zikir secara universal, maka kita menjaga ketentraman, menjaga kebersihan, menjaga kedamaian, menjaga lingkungan. Sebab apa? Tadi ketika saya kemari, satu mobil melemparkan sampah di jalan. Pas saya di belakangnya. Apa terkesan? Ini negeri saya. Banda Aceh, kota saya lahir. Perjalanan kami dari Istanbul ke Kapucali itu 11 jam, itu melewati hutan. Di perjalanan 11 jam tidak ada sampah satu pun yang tercecer. Pertanyaannya, apa begleh lautannya? Kiri kanan begitu indah. La haula wala quwata illa billah. Apakah tidak bisa di negeri saya ini dipraktekkan hal yang demikian? Negeri kita ini di kotanya saja, di kotanya saja. Kalau semua orang konsisten dengan syariat, Islam mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Bahkan kalau kita buka fikih, literatur fikih, bab yang pertama diserukan, dibicarakan tentang at-tahurah, tentang bersuci. Tapi cobalah lihat dengan mata kepala kita sendiri, apakah sudah bersih kota kita, negeri kita, atau jauh panggang daripada api? Mungkin di depan rumah kita, lingkungan kita masih banyak sekali sampah yang bertebaran, bahkan kadang-kadang kita pelakunya sendiri membuang sampah pada tempat-tempat yang tidak diindahkan. Nah, ini kenyataan terjadi. Kenapa negeri orang bisa, kenapa kita tidak? Ini semuanya berpulang kepada kita selaku muslim. Makanya al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim itu dengan keberadaannya sebagai manusia yang hidup sebagai muslim, menyelamatkan muslim lainnya, mensejahterakan muslim lainnya, bukan dengan adanya kita mengotori yang lainnya, menzalimi yang lainnya, maka menindas yang lainnya. Hiduplah sebagai manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, jangan orang yang bermanfaat. Jadi jangan jadi orang yang bawa mudarat untuk orang lain. Termasuk menjaga kedamaian, ketentraman bersama dalam lingkungan masyarakat kita tinggal. Sebab orang baik itu memang dikenal, Pak. Orang baik dikenal, orang jahat pun dikenal. Dulu di masa Nabi Musa, Musa perintah Allah sebagai nabi, diutus Allah sebagai nabi, dikenal Musa orang yang baik.
Hidup pula semasanya Firaun. Sampai hari ini dikenal orang yang jahat, orang yang zalim. Maka kita berharap semua orang-orang ahli masjid, terutama ahli ibadah yang senantiasa koneksi dengan masjid, mereka punya nyali konsisten dengan syariat agama Allah. Jangan hanya rukuk sujud, mondar-mandir ke masjid, tapi akhlaknya tidak menampilkan sebagai seorang muslim yang salat, yang rukuk, yang sujud. Dan ini banyak terdapat dimanapun. Ini yang kita ingin islah, perbaiki. Bahkan tak jarang kadang-kadang kita lihat dalam sebuah masjid ada kecekcokan, terjadinya pertikaian di dalam masjid, perebutan mimbar masjid, BKM dengan imam cik ribut, ada saja. Sedangkan mereka rukuk sujud dalam masjid. Maka yang diperlukan islah. Fa inna din maslahah. Agama ini maslahah Allah kirimkan, bukan untuk nambah masalah. Makanya ketika ada masalah-masalah, ditimbang-timbang dengan akal fikiran yang Allah berikan, ditimbang dengan hati kita, dilogikakan, diselesaikan dengan cara musyawarah, bukan dengan pertikaian dan pertempuran, tidak. Maka coba lihat, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jauh sekali maknanya. Seorang muslim dengan keberadaannya atas bumi ini menyelamatkan muslim lainnya dengan lisannya dan dengan tangannya, kekuasaannya. Ladum katanya gebilidah Allah makan Nabi. Tak pakai yang galah. Ada jaga lisan. Wadah pegang habamnya anak kena lampuh gop cahana mangat. Yang telah cigop tapi yang betul syidro. Ini sering sekali ini. Di lagian madon pu. Lo hana lo cana desya. Lo ngelihat Allah. Sering terjadi ini. Maka apa yang diinginkan? Dengan hidupnya kita dikenang hidup sampai mati, orang yang sentiasa membawa maslahah dalam hidup masyarakatnya sebagai penggerak. Maka jangan hanya menjadi orang yang saleh saja, Pak. Kita inginkan, ya Allah, karena kami orang yang saleh. Jangan saleh saja, tapi kalau bisa menjadi orang yang muslih, penggerak. Misalnya kita lihat lingkungan kita terlalu kotor, Pak, dengan sampah tadi. Kita mengajak Pak Kecil, Ketua Lorong, Tengku Imam, Pakat Pajan Dakotoroyong, Mbak Lun na buluhu, Mbak Ron na imameh, Epan na ikupi. Itu masalah, ide. Baik bang kotor, bergabung yang kotor, penyelesaian hana. Ini contoh saja. Begitu juga ketika melihat lingkungan kita atau masjid yang kita bina, masjid yang kita atur. Kita punya jabatan di masjid. Lihat apa yang sangat dibutuhkan sekarang di masjid. Itu baik ke BKM masjid tengah-tengah mandong. Ini saya berbicara hal demikian karena saya pernah menjadi 2 periode sebagai imam besar Masjid Jami' Lumbata. Termasuk saya kelola wakaf Masjid Lumbata yang sekarang bisa dilihat sendiri. Bank Aceh. Bank Aceh di Bato itu punya Masjid Jami' Lumbata. 5 pintu. Saya sewakan ke Bank Aceh 7 tahun, sekarang periode kedua. Sekitar 2 miliar lebih. Toko depan Zahra bangunan 6 pintu, brick time. Punya wakaf Masjid Jami' Lumbata. Tumbuhkan ide, tumbuhkan kefikiran untuk kemakmuran masjid. Jangan semata-mata kebanyakan pengurus masjid mencari kemakmuran di masjid. Ada bukan tidak ada. Ini masalah. Tumbuhkan ide. Bagaimana masjid harus selesai. Kemarin saya berjumpa dengan salah seorang sahabat saya di Dubai, Syekh Muhammad Ibrahim. Saya katakan, Anda punya relasi kuat di negeri ini sebagai imam besar masjid di Abu Dhabi, sebagai imam besar satu masjid di Abu Dhabi.
Kemarin kami berkunjung ke Abu Dhabi sekitar 2 jam dari Dubai. Masjidnya indah sekali. Dan masjid itu memang selain masjid, dia pusat rekreasi dan aset yang cukup besar daripada turis. Jadi sebelum masjid sudah nampak di depan, tapi kita bisa langsung ke masjid. Ada jalan yang khusus dibuat. Sebelum sampai ke masjid, kita akan melewati pasar-pasar yang bersih dan indah sekali. Hampir semua para turis berbelanja. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak seperti itu, enggak ada masalah. Ini masjid negeri. Kita misalnya lihat mikrofon memang sudah tidak memadai, maka kita perbaiki. Ajak jamaah, mari kita bersama berkontribusi untuk agama, karena ini wasilah untuk dakwah. Ubina muda tak mentonton macam apa, pasti ada orang yang demikian. Karpet kita sudah usang, sudah lama, maka mari kita bersama. Kipas angin kita, AC kita bincangkan untuk masalah agama. Karena apapun yang kita dermakan untuk masjid atau rumah Allah, Allah akan gantikan berlipat ganda. Yohana, bukan solusi, tambah masalah. Jadi kalau kita konsisten dengan syariat agama Allah, hidup dalam bingkai syariat agama Allah, maka rahmat, nikmat terus akan Allah turunkan kepada kita. Apakah kita lupa dengan firman Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman, syarat pertama mereka menguatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqaw, dan mereka bertakwa kepada Allah, artinya mereka mengerjakan titah perintah Allah serta mereka meninggalkan larangan-larangan Allah. Terima kasih.